Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, Presiden Joko Widodo membantah akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Jokowi menyebut akan kembali ke Solo, Jawa Tengah usai masa jabatannya sebagai Presiden berakhir pada tanggal 20 Oktober mendatang. Sebelumnya, Menkominfo Budi Ari menyebut Jokowi masih layak berada di pemerintahan karena terlalu muda jika pensiun dari jabatan publik. Para menteri, kami persilakan Bapak Ibu sekalian bisa ikut foto bersama. Menkominfo atau Pak Budi Ari ini mengatakan Bapak ini masih pantas untuk jadi Watimpres nih Pak. Apa? Bapak masih cocok untuk jadi Watimpres karena terlalu muda untuk pensiun. Ini bagaimana Pak tanggapannya? Saya mau pulang ke Solo. Terima kasih Bapak. Setelah lengser Pak mau pulang ke Solo Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Saya sampaikan Pulang ke Solo. pulang ke Solo. Tanggal 20 nanti pulang ke Solo. Berikutnya, Saudara, Presiden Joko Widodo menyampaikan permohonan maaf kepada jajarannya yang hadir dalam rapat kabinet terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dalam rapat kabinet terakhir, Presiden meminta para menteri menuntaskan program kerja administrasi pertanggungjawaban dan kendala yang belum terselesaikan. Selain itu, para menteri juga diminta mendukung penuh program dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Diketahui, Presiden Jokowi akan menyelesaikan masa kepemimpinannya selama 2 periode pada 20 Oktober mendatang. Kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Terakhir, saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal. Sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ke informasi lainnya. Bakal Cawagup Jakarta Rano Karno berziarah ke makam ulama besar Betawi Kiai Ahmad Zayadi Muhajir sekaligus berkunjung ke Pondok Pesantren Az-Ziyadah Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, Rano Karno juga menampung aspirasi soal pendidikan. Selain berziarah ke makam Kiai Ahmad Zayadi Muhajir, Rano Karno juga berkeliling ke pondok pesantren dan menyapa para santri, sekaligus menampung aspirasi di bidang pendidikan. Ia juga meminta doa restu untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Nyarap. Pokoknya hari Jumat berkah. Amin. Berkah kunjungan, berkah dapat. Ini juga bagian daripada apa ya? Belanja masalah. Tadi nih pimpinan pondok pesantren cerita, Bang begini. Oke, solusinya apa? Ntar kita cari. Gue nggak mau janji dulu ya, gue belum jadi. Makanya lo doain gue jadi. Siap, ya gitu. Ya udah jangan panjang-panjang, ntar jadi kepanjangan kita. Ya. Sementara bakal Cawagup Jakarta Suswono mengatakan jelang Pilkada Jakarta mendatang bersama bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil, dirinya telah berencana menemui para mantan gubernur termasuk Anies Baswedan. Menurutnya, pertemuan dengan mantan gubernur Jakarta itu dilakukan untuk berdiskusi serta sebagai ajang untuk silaturahmi. Dan mudah-mudahan nanti ada waktunya, nanti insya Allah kami pun akan silaturahmi tentu saja ke mantan-mantan gubernur, ya diantaranya tentu juga Pak Anies kan. Ya, pasti akan datang. Ya. Dan menghadapi Pilgub Jakarta, bakal calon wakil gubernur Jakarta Kun Wardana mengatakan tim sukses yang dibentuk akan melibatkan sejumlah tokoh penting. Ia menyebutkan nama mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari dan Komarudin Simanjuntak sebagai Dewan Pembina. Ia juga menjelaskan susunan tim suksesnya akan diumumkan kepada publik secara bertahap. Ibu Siti Fadila
itu adalah ya salah satu ketua kita. Kemudian di sana ada juga tadi Pak Kamarudin sebagai Dewan Pembina kami. Kemudian juga ada beberapa nama yang lain dan ini berjalan terus sesuai dengan antusias masyarakat. Nanti kita akan tempatkan satu persatu. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mendapat penghargaan dari Kompas TV untuk kategori daerah peduli pengembangan UMKM dan potensi sumber daya lokal. Simak selengkapnya saudara, usai jeda.